Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi rekayasa ide tentang solusi permasalahan gaya kepemimpinan otoriter dan partisipatif atau gaya kepemimpinan otoriter modifikasi. Sebelumnya, kami telah memperkenalkan seluruh anggota dari kelompok 4. Nah, sekarang kita akan membahas materinya, yaitu identifikasi permasalahan kepemimpinan. Permasalahan umum gaya kepemimpinan. Dalam suatu organisasi banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan yang diterapkan, dan di setiap gaya mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Para pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan yang salah dan tidak sesuai dengan para pekerjanya akan berakibat pada penurunan kinerja karyawan atau adanya rasa tidak puas atas keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Pekerja yang sudah mengalami penurunan kinerja akan mengalami masalah-masalah pada dirinya sendiri, seperti akan mengalami stres dan merasa tidak berguna atau merasa tidak dihargai dan tidak diharapkan, sehingga semua yang akan dilaksanakan dalam organisasi akan sia-sia akibat dari ketidakserasian gaya kepemimpinan dengan para karyawannya. B. Identifikasi permasalahan gaya kepemimpinan. Permasalahan 1. Dari jurnal yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening atau Studi pada Karyawan Pabrik Gula Kebon Agung Malang. Kami menemukan data sebagai berikut. Bisa Anda lihat di tabel hasil koefisien jalur gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh variabel gaya kepemimpinan otoriter terhadap variabel kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis jalur, diketahui bahwa variabel gaya kepemimpinan otoriter berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat tim Darmawan yang menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan Hardian dan Siswanto bahwa gaya kepemimpinan otoriter memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Permasalahan 2. Kenapa karyawan harus mempertahankan harga dirinya? Bukankah citra perusahaan yang harus diutamakan? Seperti kriteria utama kinerja yang dikatakan Bernardin dan Russell tentang impersonal impact. Permasalahan 3. Dikatakan bahwa kepemimpinan memegang peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, di mana pemimpin mempengaruhi para bawahannya untuk menjalankan keputusan yang sudah diambil. Sedangkan gaya kepemimpinan dalam membuat keputusan tidak selalu tepat. Apa tindakan yang harus diambil? Apakah karyawan harus mematuhi keputusan yang salah atau melanggarnya? Permasalahan 4. Menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif dinilai sangat baik digunakan dalam kepemimpinan pada organisasi dengan melibatkan para bawahan dalam pengambilan keputusan. Apakah tindakan mengikutsertakan semua anggota dalam pengambilan keputusan sudah efektif? Bukankah dengan menggunakan gaya ini akan memperumit dalam pengambilan keputusan karena harus mempertimbangkan semua saran dari anggota? Nah, dan sekarang ini kami akan memberitahu solusi dan pembahasan permasalahan dari permasalahan 1 sampai dengan permasalahan 4. Kelompok kami berhasil memunculkan ide tentang gaya kepemimpinan otoriter ini, yaitu dengan memodifikasi implementasi gaya kepemimpinan otoriter di lapangan. Kami menyebutnya dengan gaya kepemimpinan modifikasi. Gaya kepemimpinan modifikasi yang kami maksud adalah memadukan plus minus pada gaya kepemimpinan otoriter dengan gaya kepemimpinan lain yang sesuai, sehingga gaya ini tidak lagi distigmakan negatif oleh khalayak umum. Pada rancangan ide kelompok kami, nilai plus dari segi kedisiplinan dalam gaya kepemimpinan otoriter akan tetap dipertahankan. Namun, nilai minus yaitu dari segi perlakuan terhadap karyawan yang kurang manusiawi harus diubah atau diganti. Misalnya, dipadukan dengan gaya kepemimpinan demokratis.
Nilai plus minus atau nilai positif dari gaya demokratis adalah karyawan diperlakukan secara lebih wajar dan manusiawi. Contohnya, dalam pengambilan keputusan, pemimpin menerima masukan-masukan dari karyawan atau dengan kata lain terjalinnya komunikasi dua arah. Dengan dipadukannya kedua gaya kepemimpinan tersebut akan membuat gaya kepemimpinan otoriter modifikasi menjadi lebih diterima di mata karyawan. Mereka tetap merasakan kenyamanan dalam bekerja karena keberadaannya dianggap dan dihargai. Namun di sisi lain, dengan ketegasan yang melekat dari segi otoriter, mereka juga tetap menjaga komitmennya untuk disiplin dalam bekerja sebagai bentuk dedikasi dan tanggung jawab terhadap perusahaan. Hal ini tentunya akan menguntungkan perusahaan dengan kinerja karyawan yang optimal. Solusi dan pembahasan permasalahan 2. Harga diri karyawan dan citra perusahaan di dalam dunia kerja menurut kelompok kami rasanya adalah hal yang bertolak belakang. Ini adalah masalah perspektif dari dua komponen yang berbeda. Bernardin dan Russell tentang kinerja bahwa dampak interpersonal adalah sejauh mana seorang karyawan mempromosikan perasaan harga diri, niat baik, dan kerjasama di antara rekan kerja dan bawahan. Dari pendapat kedua pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa harga diri karyawan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Maka dari itu, jika dikatakan karyawan harus mempertahankan harga dirinya, justru seharusnya perusahaan yang harus lebih dulu menjamin terjaganya harga diri dan martabat para karyawan. Karena sesungguhnya kedua komponen tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Harus tercipta apa yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Di satu sisi, perusahaan menjamin harga diri para karyawan. Di sisi lain, karyawan juga harus menjaga citra dari perusahaan tempat ia bekerja. Solusi dan pembahasan permasalahan 3. Kepemimpinan memegang peran yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan di mana pemimpin mempengaruhi para bawahan untuk menjalankan keputusan yang sudah diambil. Terkadang gaya kepemimpinan dalam membuat keputusan tidak selalu tepat. Sebagai seorang karyawan yang tidak memiliki wewenang lebih, tentunya hanya akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh perusahaan atau atasannya. Dalam masalah ini, yang seharusnya memegang kendali dan harus peka terhadap apa yang dibutuhkan dan apa yang terbaik bagi perusahaan adalah pihak perusahaan itu sendiri. Para atasan atau karyawan yang memiliki wewenang lebih harus terus memperbarui dan mengetahui kondisi di bawah. Mereka yang selalu berhubungan langsung dengan karyawan pastinya selalu mendengar keluh kesah terhadap sistem yang dijalankan oleh perusahaan. Dengan ini, para atasan dapat melaporkan kerja pimpinan atau manajer tingkat atas dengan bagaimana jalannya sistem. Dalam lingkup ini, gaya yang diterapkan pemimpin di perusahaan apakah sesuai atau tidak bagi karyawan. Ini menjadi bahan pertimbangan untuk pihak perusahaan karena sistem atau gaya kepemimpinan yang dijalankan pasti berdampak langsung bagi karyawan. Ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan itu sendiri. Solusi dan pembahasan permasalahan 4. Keputusan kepemimpinan dicapai sebagai hasil akhir dari partisipasi tim. Cirinya termasuk atasan memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh pada bawahan. Menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif dinilai sangat baik digunakan dalam kepemimpinan pada organisasi atau perusahaan dengan melibatkan para bawahan dalam pengambilan keputusan. Namun tindakan yang mengikutsertakan semua anggota dalam pengambilan keputusan mempunyai risiko memperumit dalam pengambilan keputusan karena harus mempertimbangkan semua saran dari anggota. Untuk permasalahan ini, lagi dan lagi kendali dipegang oleh pemimpin itu sendiri. Partisipatif bukan berarti melibatkan semua orang, tapi harus ada batasan agar lingkupnya tidak terlalu luas. Mungkin bisa diefisiensikan dengan membuat perwakilan suara setiap departemen atau divisi yang lebih dulu menyatukan pendapat-pendapat karyawan di divisi itu, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak perlu menjadi rumit dan tetap menghargai para karyawan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Simpulannya adalah sebuah gaya kepemimpinan otoriter sudah terbukti berdampak pada tingkat stres karyawan ataupun bawahannya. Dengan itu, harus ada modifikasi gaya kepemimpinan otoriter yang mampu membuat kenyamanan dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Otoriter sendiri memang dalam beberapa kesempatan perlu untuk diterapkan agar tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab bawahan terhadap tujuan organisasi mampu berjalan dengan semestinya. Namun terkadang praktek di lapangan berbeda dengan teori. Intensitas kerja yang tinggi akan menimbulkan stres bagi karyawan, hingga timbul rasa tidak semangat dan kinerja yang kurang untuk organisasi atau perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.